wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast kami. Saya sebagai presenter izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Jabar. Saya akan mengundang narasumber yang berasal dari Jawa Timur. Kenalkan, nama saya Reza Juliansyah dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini narasumber kita akan menjelaskan keberagaman budaya yang ada di Jawa Timur. Satu, Mas Rasya, sistem religi apa saja yang ada di Jawa Timur? Mayoritas masyarakat Jawa Timur menganut Islam, tetapi kepercayaan Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Juga masih ada beberapa tradisi keagamaan yang khas di Jawa Timur, antara lain tari Sufi di Madura, contohnya. Dan juga ada ritual Yatna Kasada di Bromo, dan juga ada Rebo Wekasan. Terus ada sistem organisasi kemasyarakatan apa saja yang ada di Jawa Timur? Jawa Timur umumnya mengikuti sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan warisan lebih banyak ditarik dari pihak ayah. Namun ada pengaruh adat dan praktik yang bervariasi tergantung pada kelompok etnisnya, seperti suku Jawa, Madura, dan Osing. Oke, kan di Jawa Timur itu ada sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan apa saja yang ada di Jawa Timur? Jawa Timur memiliki banyak warisan pengetahuan tradisional seperti pengobatan tradisional Madura, ilmu kebatinan dan kejawen, dan juga teknik pertanian lahan kering. Bahasa apa sajakah yang umum dipakai di Jawa Timur? Bahasa utama adalah bahasa Jawa dengan dialek khas Jawa Timur, yaitu dialek Arekan dari Surabaya, Malang, Gresik, Pasuruan, khas dengan intonasi kasar dan tegas. Yang kedua ada dialek Mataram dari Madiun, Kediri, mirip bahasa Jawa Yogyakarta dengan kesan lebih halus. Yang ketiga ada dialek Osing Banyuwangi, memiliki kosakata khas yang berbeda dari bahasa Jawa standar. Yang keempat ada bahasa Madura yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Madura dan sekitarnya. Oke. Apakah di Jawa Timur ada kesenian? Ada. Apa saja? Seni tari, yang pertama ada tari remo, tari pembuka dalam duduk yang mencerminkan keberanian. Contoh tari remo ini, guys. Yang kedua ada tari gandrung dari Banyuwangi sebagai tarian penghormatan. Contohnya. Dan juga ada tari reo Ponorogo, ikonik dengan topeng singa, raksasa, dan barongan. Sama ada sastra dan lagu daerah seperti sastra lisan Madura, Dudruk, dan juga ada lagu-lagu daerah seperti Rek Ayoreng dari lagu khas Surabaya, Tanduk Majeng, lagu Madura tentang nelayan, Banyuwangi Royo Royo, lagu daerah Banyuwangi. Oke, Mas Rasya, apa saja arsitektur yang ada di Jawa Timur? Arsitektur khas Jawa Timur memiliki pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Contohnya candi-candi Majapahit seperti Candi Penataran, contohnya. Dan juga ada rumah adat Osing, rumah khas Banyuwangi dengan atap limasan, contohnya. Dan yang terakhir ada Masjid Seng Surabaya, masjid dengan gaya arsitektur Tionghoa, ini juga contohnya, guys. Oke. Apakah di Jawa Timur ada tradisi upacara adat? Ada. Oke, apa saja? Yang pertama ada sedekah laut, yang dikenal juga ritual nelayan di pantai selatan untuk keselamatan. Yang kedua ada karapan sapi, balap sapi khas Madura yang terkenal. Yang terakhir ada Grebek Suro, perayaan di Ponorogo untuk menyambut tahun baru Islam. Suku bangsa apa saja yang banyak yang ada di Jawa Timur? Beberapa suku yang menyambi Jawa Timur adalah ada suku Jawa dan mayoritas di daerah Mataram dan Arekan. Suku Madura berasal dari Pulau Madura dan pesisir utama Jawa Timur. Suku Osing masyarakat asli Banyuwangi dengan budaya khas. Suku Tengger tinggal di sekitar Gunung Bromo dengan budaya Hindu yang masih kuat. Berarti Masnya tinggal di suku Osing? Ya, masyarakat asli Banyuwangi.
Sekarang tempat wisata bersejarah apakah yang ada di Jawa Timur? Ada Trawulan Mojokerto, situs peninggalan kerajaan Majapahit. Ada juga Candi Penataran di Blitar, candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Yang ketiga ada Masjid Ampel Surabaya, pusat dakwah Islam di masa Sunan Ampel. Yang keempat ada Kelenteng Kuan Simbio di Tuban, kelenteng terbesar di Jawa Timur. Dan juga ada Museum Angkut, Batu Museum dengan konsep budaya transportasi. Yang terakhir ada Kampung Warna-Warni Gedipan di Malang, kampung kreatif dengan mural indah. Apakah sudah saja? Yang saya sudah ketahui cuma segitu aja. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah keadaan di mana dalam suatu masyarakat terdapat berbagai perbedaan budaya, termasuk bahasa, adat istiadat, seni tradisi, kepercayaan, hingga cara hidup. Keberagaman ini muncul karena adanya perbedaan geografis, sejarah, dan pengaruh dari berbagai kelompok masyarakat. Contoh keberagaman budaya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rasya, tapi itu hanya di Jawa Timur. Oke, mengapa Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya? Indonesia disebut sebagai negara dengan keberagaman budaya karena wilayah yang luas, keanekaragaman etnis dan suku bangsa yang banyak, sejarah dan pengaruh dari berbagai bangsa, keberagaman agama dan kepercayaan. Oke, mengapa kita harus menghargai dan melestarikan keberagaman budaya? Beberapa alasan mengapa keberagaman budaya harus dihargai dan dilestarikan. Karena untuk memperkuat persatuan, dengan saling menghargai budaya lain, kita dapat menciptakan harmoni dalam bermasyarakat. Kedua, menjaga identitas bangsa. Budaya adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakan dari negara lain. Ketiga, menjaga warisan leluhur. Budaya merupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga agar tidak punah. Keempat, menumbuhkan rasa toleransi. Dengan mengenal budaya lain, kita dapat lebih memahami perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang keberagaman budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dua nilai-nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika ada toleransi, saling menghargai perbedaan dalam masyarakat, persatuan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, gotong royong, kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, keadilan sosial, memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat, sikap nasionalisme, mencintai dan bangga terhadap keberagaman Indonesia. Tantangan dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ada sikap intoleransi, masih ada kelompok yang tidak menghargai perbedaan, diskriminasi, ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. 5. Cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati perbedaan agama dan budaya teman. 2. Menjaga sikap sopan dan tidak memaksakan kehendak. 6. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. 4. Menolak diskriminasi dan menyebarkan semangat toleransi. 5. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan berita bohong. Kesimpulannya, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak perbedaan, kita tetap satu bangsa. Keberagaman ini adalah kekayaan yang harus dijaga dan dihormati agar Indonesia tetap bersatu dan harmonis. Sekian itu saja yang saya bisa jelaskan. Oke, terima kasih sudah menonton podcast kali ini.
Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan juga terima kasih kepada narasumber yang telah datang ke podcast kali ini. Ya, sama-sama. Sekian podcast kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatta. Sayo imana euy?